Bab 3093. Kabut putih bagai naga. Ketua Sekte benar. Penatua kedua mengangguk. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Ketua Sekte dan Penatua Agung memutuskan untuk beristirahat dan memulihkan diri serta tidak melakukan tindakan apapun. Penyergapan awal telah gagal. Selama pihak lain tidak bertindak bodoh, mereka akan kesulitan melakukan apapun pada Eric Kin dan yang lainnya. Apalagi Eric Kin sama liciknya dengan rubah, mana mungkin memberi mereka kesempatan. Jadi, untuk apa bermain dengan mereka? Hanya kita yang menderita. Selama kita mundur, orang-orang ini tidak akan mendapat untung, jadi tentu saja mereka hanya bisa pergi dengan putus asa. Jika mereka berani memasuki pusat pulau dalam jarak 10 mil, jangan lupa formasi hebat yang telah kami gambarkan selama bertahun-tahun. Pria tua berambut abu-abu itu mencibir. Mata Penatua kedua juga sedikit menyala. Ketua Sekte bijaksana, selama orang-orang ini pusing dan ingin menjatuhkanku dalam sekali jalan, maka mereka tidak dapat melarikan diri jika mereka mau. Di bawah perintah Ketua Sekte, Penatua kedua juga kembali mengirimkan transmisi suara. Dia juga bodoh, untuk apa meminta kultivasi iblis untuk berdiri di luar untuk bermain dengan para bajingan ini, langsung saja kembali untuk melihat apakah Eric Kin dan yang lainnya berani mendekat. Kultivasi iblis ini sepertinya sudah pergi. Di beberapa daerah, semua orang membombardir tanah untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada kultivasi iblis yang lolos, juga tidak ada orang lain yang datang untuk mendukung pengejaran. Eric Kin mulai berpikir. Tapi ini tidak mengherankan, akan aneh jika pihak lain bersembunyi di sini dengan bodoh, membiarkan dirinya menggunakan racun. Dan, untuk itulah tepatnya. Jika orang-orang ini terus mati, benar-benar tidak ada cara bagi mereka untuk melanjutkan. Tuan Qin, tampaknya langkah pertama dari rencanamu telah berhasil. Semua orang juga sedikit bersemangat. Tidak sulit ditebak. Kultiva iblis ini bukan orang bodoh. Tetap berada di pinggiran untuk melawan kita itu berbahaya dan tidak berguna. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Semuanya, dua langkah selanjutnya lebih kritis, terutama di akhir, aku ingin kalian bisa bertahan. Lebih dari 300 kultivasi iblis, termasuk 3 ahli fase penilaian, 1 penurunan dan puncak. Dengan begitu banyak master, apalagi lebih dari selusin dari mereka, bahkan dengan Sony Yuan dan Yamin Wei, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Dia memiliki metode yang cukup untuk membunuh kelompok kultivasi iblis ini, tetapi premisnya adalah yang pertama, pergi jauh ke dalam pegunungan dan hutan, dan yang kedua adalah membutuhkan waktu persiapan tertentu. Kami sudah memutuskan sejak lama. Masalah besarnya adalah sudah terlambat untuk menghancurkan jejak. Ini hanya masalah menghilangkannya. Tuan Qin, pengorbananmu lebih besar dan lebih berbahaya. Kamu sudah meninggalkannya. Apalagi yang kita pedulikan. Tuan Chen tersenyum bebas. Ya, sukses atau gagal tergantung pada ini. Beri perintah saja, teman seiman Qin. Semua orang juga setuju. Oke, mari kita mulai. Eric Kin juga tersenyum. Penatua kedua, sekelompok orang ini muncul lagi. Meski telah meninggalkan pinggiran hutan, Penatua kedua dan kultivasi iblis masih terus memantau aksi Eric Kin dan lainnya. Ketika Eric Kin muncul kembali di hutan, kultivasi iblis dengan cepat menangkap mereka. Tidak ada kultivasi iblis di sekitar untuk bersembunyi, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau. Penatua kedua mencibir saat melihat ini. Sekarang tidak ada kultivasi iblis di pegunungan sekitarnya, dan pikirannya rileks, itu tergantung pada bagaimana Eric Kin bisa melakukannya. Namun setelah menontonnya beberapa saat, Penatua kedua tidak bisa tertawa lagi. Sial, bagaimana bajingan ini bisa melakukan hal seperti itu?
Karena Erikin sepertinya tahu bahwa kultivasi iblis akan pergi, dia bahkan mulai menggambar pola formasi di tanah. Dan saat pola formasi menyala, kabut putih yang konsisten dengan dunia luar mulai merembes. Kabut putih ini tidak digunakan untuk serangan apapun, juga bukan formasi sihir. Saat kabut terus menyebar ke arahnya, ekspresi Penatua kedua menggelap lagi. Lingkup pembentukan kabut putih adalah daerah di mana pola formasi berada, dan sekarang asapnya seperti naga, mendekati mereka sedikit demi sedikit, yang berarti bahwa seseorang di dalam terus bergerak maju. Apa yang coba dilakukan Erikin? Penatua kedua merasakan sakit di kepalanya dan suasana hatinya memburuk. Sekarang setelah menarik semua kultivasi iblis, kamu mulai membuat formasi di pegunungan dan hutan. Apakah kamu ingin mengisi pulau dengan formasi? Takutnya tidak akan ada cukup waktu. Dia mendapati diri semakin tidak bisa memahami Erikin. Kalian, coba saja, segera mundur ketika menemukan kelainan. Melihat kabut putih dan naga asap masih berjalan masuk, Penatua kedua melihat dan secara acak memilih 8 kultivasi iblis. Pada posisi ini, jarak untuk dikelilingi tidak cukup besar, tetapi dia benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. 8 kultivasi iblisi mendengarkan instruksi, lalu semua berdiri dengan tangan ke atas, kemudian diam-diam mendekati area kabut putih. Setelah itu, 8 orang dibagi ke arah yang berbeda dan terbang menuju kabut. Dan pada saat 8 orang menerobos kabut, 10.000 lampu emas tiba-tiba keluar dari kabut putih. Reiki setinggi langit meledak, wajah 8 orang ini berubah drastis, dan mereka mundur dengan gila-gilaan. Kultivasi iblis juga ngeri melihat dengan jelas saat ini bahwa di dalam kabut putih ini, ada lingkaran sihir. Dan 8 orang ini masuk ke dalam jebakan tanpa disadari. Kekuatan pola dewa dan batu roh berkualitas tinggi meledak dalam sekejap. Cahaya itu seperti pedang spiritual, padat dan sangat tajam. 8 orang ini setara dengan memukul jebakan secara langsung, dan sudah terlambat untuk kembali sekarang. Puff! Di bawah aura yang lebih cepat, 8 kultivasi iblis terlambat untuk menghindar. Mereka terkena lingkaran sihir, jeritan itu dengan cepat berubah menjadi ledakan daging dan darah. Sementara kabut putih berguncang sesaat, kultivasi iblis juga dengan jelas melihat bahwa tidak ada orang lain di dalam lingkaran, hanya Erikin dan si botak yang duduk bersila dan tersenyum, melihat lokasi mereka. Terima kasih, teman-teman seiman, beri kami lebih banyak poin percobaan lagi. Si botak itu tampak terbawa suasana dan memprovokasi beberapa orang. Diam. Erikin mengerutkan kening. Si botak juga tutup mulut dengan cepat. Sialan, kamu bajingan. Melihat ke-8 murid kembali diserang secara brutal oleh Erikin, Penatua kedua hampir tidak bisa menahan amarahnya. Pada saat yang sama, dia memiliki beberapa penyesalan. Ketua sekte dengan jelas mengatakan bahwa dia ingin semua orang mundur dalam jarak 10 mil dari pusat pulau, lalu mengabaikan orang-orang ini, tetapi dia tidak dapat menahan diri, menyebabkan sekte sihir kehilangan 8 orang lagi. Namun, apa poin percobaan yang dikatakan orang-orang ini? Dia tahu bahwa Yang Mulia Galaksi telah menangkap mereka untuk menguji generasi muda. Jika mereka dapat membunuh mereka, mereka akan diberi hadiah. Tapi sekarang setelah aturannya berubah, berapa banyak kontribusi yang bisa ditukar dengan membunuh beberapa kultivasi iblis tanpa membunuh mereka? Penatua kedua samar-samar merasa seperti menangkap sesuatu. Masuk akal jika para kultivator ini mengetahui bahwa mereka tidak dapat dimusnahkan, mereka akan memilih untuk pergi dan memilih tempat pelatihannya. Namun, Erikin dan yang lainnya tampaknya telah menghabiskan jumlah waktu yang sama seperti mereka. Apakah ini alasannya? Lalu, yang membuat kultivasi iblis semakin tertekan adalah tidak lama setelah ke-8 orang itu meninggal,
Kabut putih itu kembali naik dan terus bergerak perlahan menuju kedalaman hutan. Penatua, apakah kamu ingin kami membunuh orang ini bersama-sama? Seharusnya jaraknya sudah cukup sekarang. Ada seorang murid dengan ekspresi garang di wajahnya, menyaksikan Erikin terus bergerak maju seperti provokasi, dan ada beberapa yang tidak tahan. Betul, kali ini kami akan lebih berhati-hati, menyerang dari depan ke belakang. Kami tidak percaya bahwa formasi si brengsek itu masih bisa bekerja, kata orang lain. Bersambung.